ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ومن المندوب إليه تحسين الصوت بالقرآن وهو معين على حضور القلب وخشوعه وحزنه وباعث على حسن الاستماع والإصغاء إلى القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقال عليه السلام في معرض الثناء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن لقد أوتي
mizmaran min mazamiri ali Dawuda, walakin yanbaghi an yakuna dhalika tahsinu ala wajhin yaliqu bi ta'zimil Qur'ani wa ihtiramihi bihaitsu la yushbihu bil ghina'i wa insyadil ash'ari bil alhani kama yaf'alu dhalika ba'dul aghbiya'i, wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwali minat taharati wa istiqbalil qiblati wa sukunil jawarihi wa qillatil iltifati ma'a jam'il hammi wa tarki tafriqin nadhari wa an takuna nadhifal badani was siyabi wal makani tayyibar raihati, wa hadha huwal akmalul afdalu. Walau anna al-qari'a qara'a wa huwa muhdithun wa ghaira mustaqbilil qiblati aw huwa qa'imun aw sa'irun aw muttaji'un jada dhalika, wa lahu fi tilawatihi fadlun wa thawabun, walakin duna thawabi man yakunu ala ma dzakarnahu min husnil adabi wa kamalil hayati. Wallahu a'lam. Wa minal mandubi, dan sebagian yang disunnahkan kepadanya dalam membaca Quran, tahsinus sauti, membaguskan suaranya dengan Quran, wa huwa mu'inun ala huduril qalbi, dan dia yakni membaguskan suara itu adalah menolong, membantu atas hadirnya hati, ingatnya hati kepada Allah, wa khusyu'ihi, dan khusyuknya hati, wa husnihi, dan sedihnya hati, wa ba'ithun ala husnil istima'i, dan membangkitkan atau mendorong atas bagusnya perhatian mendengar dan bagusnya mendengar kepada Quran. Qala wa qad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhul Qur'ana, ambillah olehmu Quran dengan suaramu. Dan bersabda Nabi alaihi salamu, man lam yataghanna, siapa yang tidak mengiramakan
dengan Quran, falaisa minna, maka bukanlah termasuk dari kami. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salam, fi ma'ridis sana'i, di dalam mengemukakan pujian atas Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'ana, dan sungguhnya Nabi mendengar Abu Musa al-Ash'ari membaca Quran dengan suara yang bagus. Apa pujian Nabi? Laqad utiya, demi Allah sungguh telah diberikan dia mizmaron, seruling dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Walakin yambaghi, akan tetapi sebaiknya, bahwa adalah yang demikian membaguskan suara itu atas jalan yang sesuai dengan penghormatan kepada Quran. Wahtiramuhu, dan menghormatinya, bihaitsu la yushbihul ghinaa, sekira-kira tidak menyerupai nyanyian, wa insadal as'ari, dan pembacaan syair-syair, bil ilhani, dengan kesalahan-kesalahan dalam huruf, di dalam panjang pendeknya, kama yaf'alu dzalika, sebagaimana melakukan itu semua oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Aghbiya jamak ghabiyun, maknanya jahilun, orang-orang yang bodoh. Wa yambaghi, dan sebaiknya, bahwa adalah fi hali tilawatika, pada waktu membacamu dalam keadaan akmalil ahwal, sesempurna atau paling sempurna keadaan-keadaanmu, apa? Minat toharoh, yaitu suci daripada hadas, suci dari najis. Wastiqbalil kiblati, dan menghadap kiblat. Wasukunil jawarihi, tenang anggota-anggota badannya. Wa qillatil iltifati, serta sedikit berpaling, sedikit menengok kanan kiri. Ma'a jam'il hammi, disertai menghimpun semangat hatinya, semangat batinnya. Wa tarki tafriqin nazar, dan tidak tarki, meninggalkan, tafriqin nazar, mencerai beraikan pandangan. Wa antakuna nadhifal badan, bahwa adalah ia bersih badannya. Wasiyab, dan bajunya. Wal makan, dan tempat. Tayyibar raihati, harum baunya. Tayyib, harum baunya, enak baunya. Wa hadha huwal akmal, inilah hal-hal yang paling sempurna. Wal afdal, lagi paling utama.
walau anna al-qari'a qara'a wa huwa muhditsun, dan jikalau bahwasanya orang yang baca Quran itu membaca Quran dalam keadaan berhadath, wa ghaira mustaqbilil kiblati, tidak menghadap kiblat, aw wa huwa qaimun, atau dia sambil berdiri, aw sairun, sambil berjalan, aw muttaji'un, sambil berbaring, jaza dzalika, boleh itu semua. Walahu fi tilawatihi fadlun, dan baginya dalam membacanya itu ada pahala. Jadi fadlun ada keutamaan, wa sawabun ada pahala. Walakin akan tetapi duna sawabi man yakunu ala ma dzakarnahu, akan tetapi di bawah pahala orang yang adalah telah kami sebutkannya tadi, min husnil adab, dari segi bagus adab, dari segi akhlak yang bagus, wa kamalil hayat, dan dari segi kamal kesempurnaan hayat, keadaannya. Wallahu a'lam. Kita masih membahas bagaimana membaca Al-Quran. Di antara yang diperintahkan baca Quran adalah suaranya bagus. Jadi dengan suara yang bagus, suara yang indah. Jangan dia baca Quran dengan suara yang tidak enak didengar, atau suara yang orang nggak perhatian mendengarnya. Jadi kalau dia pakai suara yang bagus, suara yang enak, orang yang dengar perhatian dan tertarik mendengar Quran. Minimal itu ukurannya. Tapi itu pun sekira-kira tidak menjadikan irama baca Quran itu kayak irama orang nyanyi atau irama orang berpantun. Karena Quran ini firman Allah. Jangan disamakan dengan nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh para penyanyi. Kemarin baca Quran di istana kayak orang nembang. Itu jangan samain. Nembang ini kan irama nyanyi orang Jawa. Tapi Quran itu nasional, internasional seperti yang kita dengar. Ya diantara Syekh Mahmud Al-Fusari, nggak banyak dia baca iramanya. Tapi suaranya enak. Yang dari Mesir itu, yang suka azan kalau maghrib, itu yang suka baca salawat as-salatu. Ya. Maka bahkan dia ini ada orang Amerika menawarkan dia, Ustadz, saya minta Ustadz baca Quran, saya akan kasih uang sekian ribu dolar. Ada yang cerita mau dikasih emas. Apa dia bilang? Saya nggak perlu dolar, nggak perlu emas. Saya minta kalau saya baca Quran, Tuhan masuk Islam.
Jadi bayarannya masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia baca Quran. Ini orang Amerika yang Islam nangis karena memang menyentuh bacanya. Begitu dia baca, nangis. Yang begitu yang dimaksud irama Quran. Bukan begitu baca Quran dengan irama nembang dia joget. Itu bukan irama yang seperti itu. Bagusin Quran. Ya. Nah, karena itu di sini dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, "Wa minal mandubi ilaihi", di antara yang disunahkan kepada membaca Quran, tahsinus sauti bil Quran, baguskan suara dengan Quran. Jadi yang bagus suara karena baca Quran. Jangan bagusin Quran dengan suara, terbalik. Quran kita, suara kita jadi bagus karena yang dibaca Quran. Indahkan suara sebab baca Quran. Jangan indahkan Quran dengan irama kita, bukan. Ini yang perlu kita perhatikan. Baguskan suara itu karena yang dibaca Quran. Jadi dengan suara yang bagus dia baca Quran, itu suara jadi bagus sebab yang dibaca Quran. Jangan kita ini baguskan Quran dengan suara kita, akhirnya berlebihan. Wajibnya bisa lebih daripada ukuran karena dia itu jadikan Quran dengan suara dia. Jadi ada mat wajib, muttasil, mat wajib, munfasil, panjangnya sampai 3 meter. Itu namanya membaguskan Quran dan suara dia. Tidak, kita baguskan suara kita karena baca Quran. Berarti bacanya itu sesuai undang-undang Quran, sesuai hukum tajwid Quran. Ini satu. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi. Dan baca Quran, membaguskan suara dengan baca Quran itu menolong atas hadir hati. Hadir, ada hatinya ingat Allah. Jadi kalau suaranya enak, ingat Allah, hadir hatinya, dan khusyuk hatinya, dan sedih mendengarnya. Menangis orang yang dengar. Wa ba'isun ala husnil istima'. Bahkan ba'is membangkitkan, mendorong orang untuk perhatian sebagus-bagus perhatian dengar Quran. Istima' itu dengar dengan perhatian. Beda dengan sama istima'. Kalau istima' dengerin dengan perhatian, dengerin dengan meresapi maknanya, itu istima'. Jadi kalau kita baca dengan bagusnya suara kita dengan sebab baca Quran, itu menjadi bagus perhatian dengarnya. Wal isgha' ilal Quran, isgha' dengar kepada Quran. Kalau istima' yang faham, lebih meresap. Kalau isma' yang nggak paham, dengar aja nggak paham, enak. Itu isgha', mendengar kepada Quran, walaupun dia nggak paham. Nah, bagaimana kita baca Quran dengan suara yang bagus, yang paham istima', yang nggak paham isgha' dengan baik. Nih. Itu yang dikatakan tahsinul Qur'an, taskinus saut bil Qur'an. Baguskan suara kita dengan sebab yang dibaca Al-Quran. Wa qad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinul Qur'ana bi aswatikum. Tuh, baguskan Quran dengan suara-suaramu. Tuh, hassinul Qur'an. Khudhul Qur'an, salah. Khudhul Qur'an bi aswatikum. Ambillah Quran itu dengan suaramu.
Jadi orang begitu dengar kita baca Quran, terebut hatinya. Direbut hatinya, diambil hati orang dengan suara kita baca Quran. Nah, bagaimana kita bisa merebut orang hatinya dengan Quran? Itu khudhul Quran, ambillah Quran bi aswatikum, dengan suara-suaramu dalam baca Quran. Suara baca Quran merebut hati orang, mengambil hati orang. Ya. Wa qala alaihi salam, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mengiramakan Quran bukanlah termasuk kami. Jadi kalau dia baca Quran tidak dengan irama, itu bukan termasuk kami umat Islam atau orang Islam. Ada yang mengatakan ya taghanna, ya siapa yang tidak merasa kaya dengan Quran. Jadi yakunu ghaniyan, saya cukup dengan Quran. Karena Quran itulah yang mencukupi segala kehidupan kita. Ini udah Quran, pakai yang lain. Cukup dengan hukum Quran, tidak dengan hukum yang lain. Nih, sehingga dalam kebangsaan ada berita bahwasanya orang ditanya dalam uji kebangsaan, mana lebih bagus, Quran dengan Pancasila? Itu sebalik, Pancasila dari Quran, bukan Quran itu ikutin Pancasila. Kita udah cukup dengan Quran. Nah, dengan Quran inilah terjadi faham-faham yang baik. Pancasila diambil dari Quran. Nah, jangan dibandingkan mana lebih bagus Pancasila dengan Quran. Nggak sebanding. Ini keliru. Jadi cukup merasa kaya dengan Al-Quran, tidak perlu yang lain. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma'ridis sana, di dalam mengemukakan pujian atas Abi Musa al-Asy'ari, wa qad qala wa qad sami'ahu, padahal Nabi sudah mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Quran dengan suara yang bagus. Apa Nabi puji? Laqad utiya mizmaran min mazamira ali Daud. Dia sudah diberikan suara indah, diumpamakan mizmar, suling. Suling itu suara indah. Orang kalau tiup suling, orang berdengerin, enak. Nah, diberikan kepada Abu Hasan Asy'ari suara indah seperti suara indahnya keluarga Nabi Daud. Nah, kayak apa kalau Nabi Daud baca Zabur? Bukan hanya orang, binatang pada berhenti dengerin. Air-air yang jalan berhenti. Enaknya Nabi Daud baca Zabur, itu orang pada kumpul menangis. Bahkan ada orang-orang yang meninggal karena dengar Nabi Daud baca Zabur. Banyak yang mati. Air berhenti, binatang kumpul dengerin. Belum pernah kita dengar orang ini didengerin sama binatang. Binatang kumpul dengerin karena indahnya suara Nabi Daud. Dan semua manusia pada diam dengerin, sampai ada yang meninggal karena begitu enaknya suaranya sampai bikin orang meninggal. Nih, pernah nggak di sini orang penyanyi sampai orang pada meninggal? Pernah keinjek-injek, bukan dengerin suaranya. Itu indahnya, makanya dipuji Nabi Musa. Nabi Musa diberikan keindahan suara, kayak indahnya suara keluarga Nabi Daud. Itu diumpamakan mizmar. Mizmar itu seruling. Ya. Kalau orang dulu ini punya ada suling Nabi Daud. Kalau suaranya enak tuh dipuji, ada suling Nabi Daud. Itu Abi Musa al-Asy'ari dipuji Nabi kayak begitu. Diberikan Abu Musa al-Asy'ari
suara indahnya seperti suara indah Nabi Daud dan keluarganya. Walaupun begitu, walakin yambaghi ayyakuna dzalika tahsinu ala wajhin yaliqu bi ta'dhimil Qur'an. Akan tetapi irama itu harus menyesuaikan dengan bagaimana ta'zim, mengagungkan Quran dan menghormati Quran. Nah kalau baca Quran kayak irama jazz bagaimana kira-kira? Nggak menghormati. Ini membawa orang melakukan hal-hal yang nggak bagus. Suara nembang. Sesuai kita lihat seperti para pembaca Quran di dunia. Ya kita lihatlah imam-imam Masjidil Haram, orang-orang Mesir, Abdul Basit, sederhana bacanya, tapi itu menjadikan ketarik orang dengar, sedih orang dengar. Nah, ini yang dikatakan iramanya bukan irama yang menghinakan Quran, irama yang mengagungkan Quran. Kalau kayak orang nyanyi, kayak nyanyi jazz, kayak nyanyi rap, kayak nembang, itu bukan menghormati, itu menghinakan Quran. Nih, ya. Haitsu la yushbihu bil ghina'i wa insadil ashar. Sekira-kira tidak mirip dengan nyanyi-nyanyi dan nembang syair, itu isdat nyembang syair. Ya. Ya. Bil ilhan. Ilhan itu dengan ucapan-ucapan yang salah. Jadi ilhan itu kadang-kadang nyebut hurufnya salah, barisnya salah, panjang pendeknya salah. Ini kalau syair boleh aja, tapi Quran nggak boleh ilhan. Mesti benar makhrajnya, mesti benar barisnya, mesti benar panjang pendeknya, nggak boleh ilhan. Kalau syair sih boleh aja. Ya. Kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Nanti saya katakan sampai baca Quran panjangnya itu melebihi. Kan yang paling panjang Quran 6 harokat. Ya, mat wajib muttasil 6 harokat. Ini sampai 15 harokat. Ini. Itu namanya melebihi dari yang baik, nggak baik itu. Ya, makanya itu yang dilakukan oleh aghbiya. Wa yambaghi an takuna fi hali tilawatika. Dan sebaiknya waktu baca Quran dalam keadaan yang paling sempurna. Apa sebenarnya diantaranya min nilil bayan. Keadaan yang paling sempurna adalah toharoh, suci, jelas suci dari hadas. Walaupun boleh baca Quran tanpa wudhu, tapi kita baca Quran dengan wudhu. Itu namanya akmalul ahwal. Ya. Bersuci, wastiqbalil kiblat, ngadep kiblat, wasukunil jawarih, tenang anggota badannya, ya. Tidak bergerak-gerak. Wakilatil iltifat ma'aj abis, kilatil iltifat, sedikit berpaling, gak banyak nengok kanan kiri, ya. Dan jam'i ma'ajam ilhimmah, serta menghimpun semangat jiwa dan hati. Jadi waktu baca hatinya betul-betul semangat bacanya, ya. Dan tarki tarfriqin nazar, tidak membuyarkan, tidak mencerai-beraikan pandangan. Karena kalau tafrik berarti ngelihat atas, kanan, kiri, bawah, matanya liar.
lagi baca Quran, wanita cantik ngeliatin, liar namanya. Lagi baca Quran, mobil bagus lewat dia ngeliatin. Itu tidak meliarkan pandangan. Tundukkan pandangan ke bawah dengan hati yang khusyuk dan semangat untuk membaca Quran. Itu tidak meliarkan pandangan. Wa ayakuna nadhiful badan, serta adalah bersih badannya dan pakaiannya dan tempat dia duduk thayyibar raihah, lagi thayyibah, enak aromanya, enak baunya. Wa hadza huwal akmal, inilah yang paling besar lagi afdol. Ini yang paling sempurna lagi afdol. Udah sempurna lagi afdol, paling besar pahalanya. Nah, tapi boleh nggak baca Quran nggak ada wudu? Boleh nggak baca Quran sambil diri, sambil jalan, sambil baring? Boleh. Nggak apa-apa. Karena Allah firmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang menyebut nama Allah qiyaman, sambil diri, sambil duduk, sambil baring, boleh. Tapi itu pahalanya lebih rendah dari dia baca Quran, menghadap kiblat, duduk khusyuk, lebih rendah. Ya. Makanya di sini kata Habib Abdullah Al-Haddad, walau annal qari'a, dan jikalau bahwasanya yang baca Quran qara'a, dia baca, wa huwa muhdisun, dalam keadaan berhadas, wa ghairu mustaqbilin, tidak menghadap kiblat, au huwa qaimun, atau sambil berdiri, au sairun, sambil berjalan, au muttaji'un, sambil dia baring, jaza dzalika, boleh itu semua. Tidak berwudu, sambil diri, sambil jalan, sambil baring, itu semuanya boleh, nggak dilarang. Yang tadi dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Ya. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, walahu fi tilawati fadlun, baginya, bagi yang baca sambil jalan, sambil diri, sambil baring, punya pahala, punya keutamaan, wa thawabun, punya pahala. Lakin duna thawabi man yakunu ala ma dzakarnahu, tapi pahalanya duna itu di bawah atau lebih kurang dari orang yang adalah kami telah sebutkannya dengan akhlak yang bagus. Jadi kalau sambil diri, jalan, duduk boleh, tapi pahalanya di bawah dari pahala orang yang akhlaknya bagus. Baca sambil duduk, ngadep kiblat, khusyuk, hatinya hudur kepada Allah, nggak banyak nengok, nggak banyak gerak, itu paling lebih besar dibanding dia baca Quran sambil jalan, sambil baring, sambil duduk. Ya, al kamal hayat, atau sempurna keadaan gerakannya, itu adalah di bawah dari pahala itu. Jadi kalau dia sambil diri, jalan, duduk, nggak berhadas, itu dapat pahala. Tapi di bawah pahala orang yang kalau baca Quran, dia berwudu, dia duduk hadap kiblat sambil khusyuk, nah itu pahalanya lebih besar dibanding yang tadi disebutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tsumma alamu rahimakumullah anna qari al-Quran wa hafizahu indallah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Kalau memang dasarnya dia orang Jawa, udah suaranya begitu bisa kok. Kalau itu namanya asli, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan diiramakan, jangan diiramakan artinya diusahakan kayak begitu. Dia bisa yang lain, dibikin kayak orang Lembang, itu namanya. Nah kalau emang iramanya begitu ya asli namanya, nggak bisa diputar-putar, logat. Ya. Tapi ada Abdul Aziz Muslim kan ngomong Jawanya, tapi kalau baca Quran makhrajnya, ininya, padahal kalau lagi ngomong Jawanya beletak beleneng kalau Betawi bilang. Nah ini kalau bisa diusahakan dirubah. Kayak Abdul Aziz Muslim itu almarhum orang Jawa yang medok, tapi kalau baca Quran nggak kelihatan Jawanya. Itu bisa diusahakan. Kalau emang udah diusahakan nggak bisa, ya udah, Allah Maha Tahu. Udah, ya.